Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Materi kali ini kita akan membahas etos kerja atau semangat kerja. Ini adalah tentang pembicara. Alhamdulillah sudah ada beberapa buku dan itu adalah sosmed untuk berkomunikasi. Kalau ada pertanyaan seputar agama Islam yang mau ditanyakan. Baik, sebelum kita membahas tentang etos kerja atau semangat kerja, mari kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut tentang lebih jauh materi kita terlebih dahulu harus memahami apa itu kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Sedangkan kerja keras adalah melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal, disertai dengan tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Kerja dan kerja keras berarti di sini ada penekanannya pada level sungguh-sungguh, maksimal, tawakal, dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya sekedar kerja, tapi yang benar-benar kerja, yang sungguh-sungguh kerja. Nah, kita sebagai muslim, teladan kita siapa? Teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah dalam hal ini adalah pribadi yang bekerja keras. Bayangkan dari masa kecilnya beliau sudah bekerja menggembala kambing, kemudian di usia 12 beliau juga sudah mulai bekerja membantu pamannya Abu Thalib berdagang ke bahkan levelnya internasional, levelnya ke luar negeri. Kalau bahasa sekarang itu sudah ekspor dan impor begitu ya, dalam proses jual belinya. Dan ini menandakan pribadi yang bekerja keras luar biasa. Termasuk setelah beliau menjadi seorang nabi, bagaimana beliau berdakwah dengan sungguh-sungguh di Mekah dan di Madinah selama 23 tahun, dan hasil dari dakwahnya adalah bagaimana Islam menyebar ke seluruh dunia. Baik, penekanannya adalah kita baca dalilnya. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma kala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud kana yakula min amali yadihi. Rahul Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya, hasil kerja tangannya. Yang pertama, di sini ada penekanan i'malu, bekerjalah kamu. Kemudian yang ini ada penekanan pada kalimat makan dengan hasil kerjanya sendiri, tidak menjadi peminta-minta, tidak berpangku tangan, semangat bekerja, semangat mencari nafkah. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Ini dalam Islam berarti kita semua harus menjadi pekerja keras. Kalau begitu konsekuensinya adalah kita harus menjadi kaya, bukan ingin menjadi kaya. Begitu dalam buku Agim ya. Abdullah Gim Nastiar membuat sebuah buku, Saya Tidak Ingin Kaya Tapi Harus Kaya. Ini menandakan adanya level pekerjaan atau level sungguh-sungguh yang dijalani oleh pribadi seorang muslim, tidak hanya sekedar bekerja tapi benar-benar bekerja. Nah, pada diri seorang pelajar tentu belum waktunya untuk bekerja, walaupun memang di zaman sekarang ada beberapa orang yang dia sudah bekerja dengan paruh waktu yang dia miliki, atau di zaman online seperti ini di sela-sela waktu yang dia miliki setelah proses belajar di sekolah,
dia bekerja secara online juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah, namun pada umumnya seorang pelajar dia fokus untuk mendalami dunia pelajarannya. Nah, ini ada sebuah permainan untuk melatih daya pikir. Kalau daya kerja mungkin tidak semuanya, tapi kalau daya pikir seorang pelajar harus memiliki daya pikir. Nah, ini kita sebuah permainan namanya anagram, bisa untuk melatih etos pikir kita dengan cara menyusun kata dari huruf terakhir dengan sangat cepat. Sangat cepat. Misalkan kita kasih waktu 3 detik, harus ada kata baru. Kemudian ini contohnya nanas, huruf ujungnya apa? Kan menyusun kata dari huruf terakhir. Nanas, sapi, ikan, nangka, Arab, bahasa, dan seterusnya. Sampai ini bagusnya dengan pertemuan di sebuah kelas, ya kan, yang gagal melakukan pelanggaran yang lebih dari waktu yang diberikan, mundur ke belakang hingga tinggal tersisa beberapa orang untuk ikut bermain anagram ini. Nanti daya pikirnya bisa insya Allah meningkat gitu kan, karena dia harus berpikir dengan waktu cepat, tidak boleh mengulang kata yang sudah dia ucapkan, tidak boleh mengucapkan kata-kata saru ataupun nama-nama orang. Oke. Selanjutnya mari kita belajar dari gambar. Kita bisa belajar dari siapapun ya, dari orang, bahkan dari hewan, dari tanaman, termasuk dari gambar. Di sini ada 4 gambar. Oke, gambar pertama di sini menunjukkan etos kerja orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang terkenal sebagai pribadi pekerja yang sungguh-sungguh. Mereka berusaha maksimal meraih apa yang mereka inginkan. Kemudian ada gambar 2, itu pemuda yang kreatif dan motivatif dengan hasil prestasinya. Di zaman sekarang, di zaman milenial, tentu level pekerjaan itu tidak hanya identik dengan tenaga ya, tapi juga bisa dengan pikiran kita, kreativitas kita. Banyak sekali profesi-profesi bermunculan saat ini yang tidak membutuhkan tenaga secara maksimal, tetapi membutuhkan kreativitas, daya berpikir. Nah, itu bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi zaman milenial saat ini. Kemudian gambar 3 adalah sosok orang yang sudah dewasa dan dia sukses. Sukses itu memang definisinya bisa berbeda-beda. Ada orang yang mungkin sudah kaya, dia mengatakan dirinya sukses. Ada orang yang mungkin punya murid banyak, dia juga sudah sukses. Atau orang tua yang sudah berhasil menyekolahkan anaknya hingga tinggi, itu juga sukses. Jadi memang definisi sukses itu ya bisa sesuai dengan pandangannya masing-masing, nisbi, relatif gitu ya. Kemudian yang keempat, gambar keempat di bawah pojok kiri, karya orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini. Ini hasil dari kreativitas ya, hasil dari daya berpikir dan hasil dari etos kerja atau semangat kerja untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian kita juga belajar dari gambar lain. Di sini ada katakanlah hewan monyet ya, untuk membuka sebuah kacang dia berusaha secara kerja keras untuk membukanya. Tapi tak cukup kerja keras, harus kerja cerdas ya. Kalau dia bongkar-bongkar sendiri dengan tangannya mungkin tidak akan bisa, tapi harus memerlukan kerja cerdas juga. Yang instan hanya iklan ya, atau sinetron di televisi. Semua orang harus kerja keras kalau mau maksimal. Gambar selanjutnya di sini ada gambar quote, hard work is our energy. Kemudian ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau mau sukses harus kerja keras. Di bawahnya ada seorang petenis yang bekerja keras untuk meraih sukses. Kemudian ada para pekerja kuli yang bekerja siang malam untuk mendapatkan penghasilan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Ini menandakan kerja keras semuanya ya. Kemudian ini gambar untuk di sini tak kerja maka tak makan. Semangat bekerja seorang anak. Lalu ini gambar selanjutnya sangat inspiratif sekali, bagaimana orang-orang tetap bekerja dengan maksimal dengan berbagai macam kondisi, bahkan bisa jadi melebihi dari kapasitas tenaga yang dia miliki. Terus menerus bekerja, karena memang bekerja ini adalah ibadah. Allah nanti yang akan menilai, para nabi yang akan menilai, dan orang-orang mukmin di sekitarnya yang akan menilai bagaimana seorang pribadi pekerja atau pribadi pemalas. Lalu selanjutnya adalah quote, listen well, think smart, work hard and enjoy it. Work hard, play hard, and pray hard.
Ini tidak hanya bekerja keras, tapi kita juga harus berdoa juga secara maksimal hingga akhirnya menjadi pribadi yang sukses. Selanjutnya adalah tentang ayat-ayat semangat kerja. Bagaimana ayat-ayat ini memotivasi kita untuk bekerja secara maksimal. Ayat pertama tadi sudah dibahas, kita coba bacakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, di sini penekanannya kita pada kalimat wa qul i'malu, dan bekerjalah kamu. Di sini penekanan berarti ya, dan menjadi dalil bahwa bekerja itu secara maksimal adalah perintah dari Al-Qur'an dan otomatis berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Fussilat ayat 5, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada pada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu. Di sini ada fa'mal, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Fa'mal innana amilun. Penekanannya ada kalimat di terakhir itu. Fa'mal innana amilun. Selanjutnya surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Apa-apa yang mereka kerjakan. Di sini kan kita penekanannya bekerja, beramal ya, maksimal. Ini semuanya nanti akan dicatat oleh para malaikat untuk dinilai tentunya apakah itu sebuah kebaikan atau sebuah keburukan. Di sini dalil-dalil berarti banyak sekali yang memotivasi kita untuk bekerja. Masih ada dalil yang selanjutnya, ini yang ke-4, berarti 4 dan 5 ini. Surat Al-An'am 164. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Di mana ini penekanannya? Tentunya pada kalimat di sini kita berbuat dan kitalah yang menanggung dari apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita berbuat amalan-amalan kebaikan, maka amalan-amalan itulah yang nanti akan kita terima. Begitu pula dengan dosa yang kita lakukan, maka dosa sebuah perbuatan tentunya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang namanya dosa warisan. Di sini wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita semua yang berdosa nih, kalau berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain, memikul dosa dirinya sendiri. Maka di sini penekanannya kita semaksimal mungkin beramal, berbuat, bekerja untuk menghasilkan kebaikan, bukan menghasilkan dosa. Selanjutnya Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tawghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi kita di sini langsung penekanannya nih, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Carilah, bekerjalah ya, semaksimal mungkin, yaitu negeri akhirat, kebahagiaan negeri akhirat, darul akhirah. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Luar biasa.
jangan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kita lupakan dari bagian kita dari dunia ini. Artinya kita tetap harus meraih kebahagiaan di dunia berupa kenikmatan yang kita inginkan di dunia ini, entah itu rumah, entah itu kendaraan dan sebagainya, tetap kita harus raih. Jangan sampai karena akhirat kita melupakan kehidupan dunia kita, apalagi bahkan anak istri kita, keluarga kita sengsara karena kita tidak bekerja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalilnya bagus sekali, luar biasa, bagaimana kita harus mencari karunia yang sudah Allah tebarkan di dunia ini tanpa kita melupakannya. Oke, selanjutnya ini hadis. Kalau tadi Al-Quran, ini hadis tentang motivasi bekerja tentunya. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Terampil itu profesional dan ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjuang, mujahid itu orang yang berjuang. Dia bersusah payah mencari nafkah, dia mujahid. Orang yang berjuang, orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia cari adalah karunia Allah yang halal tentunya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu diampuni oleh Allah. Siang dia bekerja secara maksimal hingga pada malam harinya dia keletihan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Yang pertama, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Tadi hadisnya bahwa kalau dia bekerja, dia berjuang di jalan Allah, ibadah. Jadi ibadah itu global, tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya itu, tapi ketika kita bekerja itu juga ibadah. Kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Tuntaskan, jangan sampai bertele-tele. Tuntaskan segera, sungguh-sungguh lakukan, jangan setengah-setengah, jangan malas. Ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Ibarat sebuah angin, ibarat sebuah pohon. Nah, ini semua adalah tantangan, ancaman yang menimpa kita. Kita ini diibaratkan seperti sebuah pohon. Nah, tentu akan ada angin yang menempa kita. Tentu ada angin yang akan hadir di kita. Nah, angin itu ada yang kencang, ada yang kecil, ada yang membuat kita goyang, ada yang hanya sepoi-sepoi saja. Ini semua adalah tantangan. Ibaratnya adalah tantangan. Angin itu tantangan. Maka seberapa kuat akar kita untuk menghadapi angin itu, untuk menghadapi cobaan itu. Pantang menyerah. Keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama, tentu saja, karena itu akan menghasilkan dosa. Kelima, selalu bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, tinggal kita bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah hasilnya, karena Allah lah yang menentukan apa yang sudah kita usahakan. Kita tetap bekerja maksimal. Keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Berapapun itu adalah hasil yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, syukuri, nikmati. Kemudian yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kadang kita hanya berencana, Allah lah yang menentukan. Tentu apa yang kita rencanakan tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Hikmah kerja keras, banyak sekali hikmahnya. Pertama, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Ketiga, mengangkat harkat martabat diri sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Keempat, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Keenam, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya terpenuhi. Ketujuh, mampu menjalani hidup layak. Kedelapan, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Kesembilan, dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Yang ke-10, yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Subhanahu wa taala. 11, mendapatkan pahala dari Allah karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Dan yang terakhir, dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Ini adalah hikmah-hikmah bagaimana Islam mengajari kita untuk bekerja keras dan diri kita menjadikan diri sebagai seorang pribadi. Lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan.
Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pain today, pride tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya. Sehingga akan ada hal yang kita banggakan di esok hari. Anak muda, jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada 2 pilihan bagi kita semua. Terus-terusan menjadi penonton, atau turut jadi pemain. Kita diwarnai, atau kita ikut mewarnai. Kita berubah, atau kita tertinggal. Dan kalau hanya ada satu orang anak muda di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Alhamdulillah, materi ini selesai. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sangat mudah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.